Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus al-mukarram Amanda al-Ustaz Muzaki wal mukarram ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah, berkat taufik hidayah serta ma'unah pertolongan dari Allah, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, dalam mengaji, dalam berzikir, dalam berselawat, bertambah usia, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah usia, bertambah bagus akhlak terhadap sesama. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala cita-cita kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang sedang sakit semoga penyakitnya dibersihkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga dibersihkan, disembuhkan oleh Allah. Allah bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya masalah di antara kita, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang sedang kesulitannya diganti dengan kemudahan. Yang sudah wafat di antara jamaah kita, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, Allahumma amin. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wal muslimat, bermanfaat untuk agama. Dan semoga dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan putra-putri kita semoga dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kita minta kepada Allah semoga keluarga kita yang belum sholat dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, wa Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abi Abdullah bin Al-Haddad, bin Umar bin Abdurrahman At-Tas, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, bin Ahmad bin Hasan Fatah, Fatah Kaji Hasyim Asy'ari, Kaji Khalid bin Khalid Samsul Arifin, Kaji Ihsan Jambes, wa Mbah Maimun Zubair, wa jami'il awliya wal aqtab wal amjad wal awtar sahibatul lisan murabbi Nabi Hamid Nakib bin Syekh Masal Jamil Awliya fi hadal balad wa jamil masyai hadil jihad bi barakatim Allah yasrahim indallahi Allah yaj'alna minal muttaqin at-tabitin al-qadamil qayyum afi suhbatir rasul karim dakhna fi hizbi ahlillahi al-muflihin yumunnu bisyifa'il ajil wal bisamil lana khasa wa ikhwanu minna ama ja'alna min radin al-mardiyin al-hadin al-mahdiyin wa anna Allah yuthabbit qulubana wa al-sitana ala dhikrihi wa mahabbatihi wa aslih lana al-ahwal wa taqabbal minna al-a'mal waj'alna min ahli rijal thumma wa abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabat tabi'in Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadkhulul jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwasannya Amr bin Salamah, ya, ini Amr bin Salamah sahabat yang masih kecil, akan tapi dia diangkat menjadi imam oleh orang-orang yang ada di kampungnya dikarenakan beliau adalah orang yang paling ngerti Al-Quran di antara yang lainnya. Sebagaimana pada yang lalu sudah kita bahas, sebelum orang kampungnya masuk agama Islam, ya, itu Amr bin Salamah sudah belajar Islam terlebih dahulu, ya. Jadi ketika datang utusan Nabi besar Muhammad, ini Amr bin Salamah yang masih kecil sudah belajar Islam. Dia belajar Al-Quran sehingga bacaannya bagus, kemudian juga dia banyak hafalan Quran dan juga mengerti Al-Quran. Nah, ketika orang-orang di kampungnya baru masuk Islam, ya, maka di antara mereka nyari siapa nih yang jadi imam. Tentunya yang dipilih adalah Amr bin Salamah, dikarenakan jauh-jauh hari sebelum orang-orang di kampungnya masuk Islam, Amr bin Salamah sudah belajar Islam terlebih dahulu. Ya, apa dapat kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, masru'iyatul adzan li shalawatil maktubah inda dukhuli waqtiha. Dianjurkan untuk adzan. Ya, jadi kalau sudah tiba waktu sholat, maka dianjurkan untuk adzan. Ya. Yang mana waktu-waktu sholat ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa dirubah-rubah. Jadi apabila sudah tiba waktu sholat, hendaknya ada yang adzan. Dan sholat tepat waktu itu adalah ibadah yang paling afdol. Afdol amal as-sholatu liwaqtiha. Paling afdolnya amal ialah sholat tepat pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Cepat-cepatlah kalian semua, bergegaslah kalian semua untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in, ya. Magfirah di sini adalah sholat. Cepat-cepatlah mengerjakan sholat, ya, karena dengan kita mengerjakan sholat, kita semua akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal waktu ridwanullah, wa awsatuhu rahmatullah, wa akhiruhu afwullah. Salat di awal waktu, kata Nabi, ridwanullah, itu mendapat keridhaan Allah, ya. Salat di pertengahan waktu, di awal waktu nggak bisa, misal masih sibuk atau masih makan atau ada hajat ke kamar mandi, ya. Kan terkadang ketika kita ingin berangkat tiba-tiba perut sakit, ya, maka nggak mungkin kita langsung bergegas sholat ke kamar mandi terlebih dahulu, ya. Maka barang siapa yang tidak bisa sholat di awal waktu dikarenakan masih sibuk dengan hal-hal yang mubah, ya, bukan dengan hal-hal yang diharamkan, tapi sedang sibuk dengan hal-hal yang dibolehkan, sedang sibuk bekerja atau masih berada di jalan, ya, sedang nyari tempat sholat, nyari masjid, nyari musola, atau kalau tol masih nyari rest area, ya. Jadi yang nggak bisa sholat di awal waktu, maka dipersilakan sholat di pertengahan waktu. Wa awsatuhu rahmatullah. Sholat di pertengahan waktu itu akan mendapat rahmat Allah. Wa akhiruhu afwullah. Sholat di akhir waktu, ya, itu dapat ampunan Allah, ya. Artinya apa? Ampunan di sini ya dikarenakan dosa. Seharusnya dosa, tapi dikarenakan masih sholat, masih ada waktu,
itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat di akhir waktu nih, sholat udah di akhir-akhir, tapi waktunya masih belum keluar. Sholat asar jam berapa? Sholat duhur jam 3, kan udah bentar lagi mau masuk asar itu, tapi masih ada waktu. Ya, itu masih sholat, masih dapat ampunan Allah. Sholat asar jam berapa? 5:30. Ya, 5:30 udah bentar lagi mau masuk maghrib, tapi masih ada waktu asar itu. Ya, itu afwullah, dosa sebetulnya, tapi masih diampuni oleh Allah. Ya, jadi kata-kata ampunan itu lantaran dosa. Ya. Kemudian Said Bakri bin Muhammad Syato Ad-Dimyati, beliau berkata, ya, salat awal waktu lil muhsinin, itu nggak akan bisa salat di awal waktu melainkan orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik. Ya. Jadi orang-orang yang baik itu akan sholat di awal waktu, akan dimudahkan oleh Allah sholat di awal waktu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang baik. Amin. Ya, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Adapun akhir waktu lil muqassirin. Ya, salat di akhir waktu udah mepet-mepet, itu adalah orang-orang yang kurang. Ya, orang-orang yang kurang amalannya. Baik. Yang kedua, al-imamatu afdalu minal adan. Ya. Imam itu lebih afdal dibanding muadzin. Ini jadi ada selisih pendapat. Afdal mana? Imam sama muadzin, sama tukang adzan. Ada yang mengatakan imam lebih afdal. Ada juga ulama yang mengatakan muadzin lebih afdal. Kenapa? Karena kalau nggak ada muadzin, tuh orang-orang nggak ada yang ke masjid. Ya. Sebab adanya muadzin, orang-orang jadi pergi ke masjid. Akan tapi tetap pendapat yang utama imam lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW itu jadi imam. Ya, ada yang adzan tapi nggak ada jadi imam, gimana? Nggak bisa juga. Ya, tetap imam lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad menjadi imam. Ada gak riwayat Nabi besar Muhammad jadi muadzin adzan? Tidak ada. Ya, Nabi besar Muhammad seumur hidupnya tidak pernah adzan. Mengapa? Karena kalau Nabi besar Muhammad yang adzan itu kan panggilan menuju ke masjid. Ya, kalau yang manggil Nabi tiba-tiba gak datang, hukumnya kafir. Makanya Nabi besar Muhammad tidak pernah adzan. Jadi apa? Sahabat-sahabat yang lain yang adzan. Seperti siapa? Seperti Sayyiduna Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian yang ketiga, al-haqqu bil imamati wal aktsaru Qur'anan. Yang berhak menjadi imam ialah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling bagus bacaan Qur'annya, dan yang paling mengerti mengenai Al-Qur'an. Minimal fikih imam dan makmum dia ngerti. Meskipun imam nggak menguasain seluruh fikih, tapi fikih imam dan makmum dia mengerti. Ya. Yang keempat, jawazu imamati shabi. Wa bihi qala Syafi'i. Ya. Boleh anak kecil jadi imam. Ini madzhab Imam Syafi'i sebagaimana dilakukan oleh sahabat Salamah. Ya, ini Salamah. Ya, ini Amr bin Salamah, dia jadi imam. Ya. Kemudian wa man'aha Malik, tapi Imam Malik melarang. Madzhab Imam Malik anak kecil nggak boleh jadi imam. Wa jawaza Abu Hanifah wa Ahmad fin nawafil dunal faraid. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal membolehkan dalam sholat sunnah. Kalau sholat sunnah anak kecil boleh jadi imam. Ya, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah boleh anak kecil jadi imam. Kemudian sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, itu sunnah, maka boleh anak kecil jadi imam. Tapi untuk sholat fardu anak kecil nggak boleh jadi imam.
Ya, jadi di sini para imam berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i ya mutlak boleh, anak kecil boleh jadi imam, yang penting bacaannya bagus dan mengerti hukum fikih. Anak kecil boleh jadi imam. Ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik, anak kecil nggak boleh jadi imam. Ya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dirinci. Ya, dalam sholat fardu nggak boleh. 5 waktu anak kecil nggak boleh jadi imam. Tapi untuk sholat sunnah maka boleh. Ya. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang paling berhak jadi imam di satu kampung ialah aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, dia yang lebih berhak untuk jadi imam, yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang berhak jadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamu bis sunnah, apabila ini imamnya ada 2, sama-sama bagus bacaan Qur'annya, sama-sama banyak hafalan Qur'annya. Nah, ini mana yang dipilih? Ya, ini ada Ahmad, ada Abdullah. Ahmad bacaannya bagus, Abdullah juga bagus. Ahmad hafalan Qur'annya banyak, Abdullah juga hafalan Qur'annya banyak. Yang mana yang jadi imam? Fa'alamuhum bis sunnah. Dilihat siapa di antara mereka yang paling mengerti sunnah. Ya, artinya fikih. Siapa di antara mereka yang paling mengerti fikih? Ya. Wa ma'rifati ahkamis shalah, siapa di antara mereka yang paling mengerti mengenai hukum-hukum salat. Wa masannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha wa bayyanahu min amriha. Jadi lihat, baca Qur'annya sama-sama bagus, hafalan Qur'annya sama-sama banyak. Lihat siapa yang paling ngerti fikih, siapa yang paling ngerti hadis, siapa yang paling ngerti mengenai penjelasan Nabi besar Muhammad mengenai perkara ibadah khususnya sholat. Ya. Fa in kanu fi sunnati sawaan faqadamuhum hijratan. Ya. Kalau hafalan Qur'annya sama, bacaan Qur'annya sama-sama bagus, kemudian sama-sama ngerti fikih, ini dua-duanya sama nih, Quran ngerti, hadis ngerti, maka fa'aqdamuhum hijratan, dipilih siapa di antara mereka ya, yang lebih dulu hijrahnya. Ya, ini kalau zaman Nabi, ini para sahabat-sahabat, siapa yang lebih dulu hijrah ke Madinah, itu yang dipilih untuk menjadi imam. Ya, kalau di sini ya siapa yang lebih dulu ya tinggal di Pelumpang. Kemudian fa in kana fil hijrati sawaan fa aqdamahum silman. Ya, apabila hijrahnya barengan, sama-sama ke Madinahnya barengan, atau sama-sama merantau di kampung tersebut barengan, maka fa'aqdamahum silman wa fi riwayat sinnan. Maka lihat siapa di antara mereka yang paling dulu masuk Islam. Itu kalau zaman sahabat dulu dipilih siapa yang lebih dulu masuk Islam. Kalau di sini dalam riwayat apa? Siapa di antara mereka yang paling tua usianya? Bacaan Qur'annya sama-sama bagus, hafalan Qur'annya sama-sama banyak, sama-sama ngerti fikih, sama-sama ngerti tentang hukum-hukum sholat. Ya, dilihat siapa yang paling tua usianya. Wala ya'ummanna ar-rajul rajula fi sultani. Enggak boleh seseorang jadi imam di suatu kampung, ya, sedangkan di situ ada imam rawatibnya, itu nggak boleh.
Ya. Jadi wala ya'umman ar-rajula fi sultani. Enggak boleh seseorang jadi imam. Di mana? Sahibul bait, di rumah orang. Kita berkunjung ke rumah orang, ya, maka yang berhak jadi imam tuan rumahnya. Ya, enggak boleh kita menyelonong. Wal majlis, demikian juga kita hadir di majelis pengajian. Tiba waktu isya, siapa lebih berhak untuk jadi imam? Ya, sahibul majlis, pimpinan majelisnya. Ini jangan kita tamu main nyelonong aja maju. Nah, itu nggak ada adab. Ya, wa imamul masjid, demikian juga imam masjid. Ya, di masjid kita datang ke masjid, dilihat ada nggak imamnya. Kalau sudah ada imam rawatibnya, kita nggak boleh nyelonong maju. Ya, biarkan imam rawatib yang maju. Ya, nggak boleh menyelonong. Jadi wa imamul masjid ahaqqu min ghairihi. Ya, imam di masjid lebih berhak jadi imam dibanding yang lainnya. Ya. Wa sahibul makan ahaqqu, demikian juga yang punya tempat, yang punya majelis, yang punya rumah, tuan rumah itu lebih berhak jadi imam. Fa in syaa taqaddama wa in syaa qaddama ma yuriduhu li annahu sultanu yatasarrafu fi kaifa yasha. Kalau dia mau dia jadi imam, ya, tapi kalau dia mau nunjuk yang lain juga boleh. Ya, imam rawatib udah rutin dia. Ya, tiba-tiba ada tamu ulama, ada kiai, ada habib, dia boleh nunjuk, ya, mempersilahkan kiai, mempersilahkan habib untuk jadi imam. Atau kita, ya, di rumah kita kedatangan tamu, nah, kita tahu nih kawan kita ini bacaan Qur'annya bagus, maka kita boleh nunjuk dia untuk jadi imam. Kenapa? Sebetulnya kita yang berhak, tapi kita juga berhak, ya, boleh kita yang maju atau kita nunjuk orang yang kita inginkan, ya, karena itu hak kita. Kira-kira jelas apa tidak? Sebagaimana ketika Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram berkunjung ke Masjid Istiqlal, ya, di Masjid Istiqlal udah ada imam rawatibnya, ya, tapi imam rawatib menunjuk, ya, Syekh Sudes untuk jadi imam, itu berhak. Ya, kan, tapi kalau main menyelonong itu nggak boleh. Itu namanya tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Kemudian wala yaquda fi baiti ala makrimatihi illa bi'idnih. Demikian juga apabila kita berkunjung ke rumah orang, nggak boleh main duduk aja, ya, sampai dapat izin dari sahibul bait. Ya, apalagi kalau itu tempat duduk khusus tuan rumah, ya, kita nggak boleh main duduk-duduk saja. Tunggu dapat izin, kalau dipersilakan duduk baru kita duduk. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Ada hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, wala ya'umman namra'atun rajulan. Hendaknya seorang wanita nggak boleh jadi imam untuk laki-laki. Nah, ini kan tempo hari sempat viral. Ya, di Amerika ada sholat jamaah, imamnya perempuan, jamaahnya laki-laki. Ini nggak boleh, ya, dengan dalil, oh, ini nggak adil namanya. Kan sama-sama manusia, sama-sama orang. Ini diskriminasi ini. Masa perempuan jadi makmum terus? Ya, hendaknya boleh imam itu seorang wanita. Nah, ini nggak boleh. Ya, tetap ini perempuan itu nggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Ya. Demikian juga dalam bab wali nikah. Misalnya istrinya profesor doktor, ini istrinya pimpinan Universitas Islam, misalnya istrinya pinter nih, pimpinan Universitas Islam, ya, atau istrinya pimpinan di kantornya, ini ada kantor besar, istrinya pimpinan. Ya, kalau sekarang itu keuangan, Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani, ya, itu Menteri Keuangan. Nah, itu boleh nggak jadi imam? Misalnya suaminya nggak berpendidikan, ya, ini profesor doktor, suaminya
nggak kuliah, ya boleh nggak itu istrinya jadi imam buat suaminya? Nggak boleh. Demikian pula ketika nanti menikahkan putrinya, tetap meskipun itu suaminya nggak berpendidikan, istrinya profesor doktor, tetap yang jadi wali nikah tetap lakinya. Kenapa? Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pimpinan atas wanita. Nah, wanita nggak boleh, meskipun dia pintar, nggak boleh jadi wali. Kenapa? Karena wanita meskipun pintar terkadang lebih mengedepankan perasaan dibanding logika. Ya, ketika ada yang melamar anaknya, ya yang dikedepankan itu perasaan. Kalau anaknya udah suka, ya udah, ya kasihan anak saya, ya udah suka sama dia, maka langsung membolehkan. Ya, itu nggak mikir panjang. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki bukan perasaan yang depan, tapi logika. Nah, dilihat ini laki-laki bagus apa tidak. Ini laki-laki layak nggak untuk anak saya? Ini laki-laki sayang nggak untuk anak saya, nggak kepada anak saya? Nah, makanya tetap ya pimpinan itu laki-laki. Ya, nggak boleh seorang perempuan jadi imam untuk laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajiron. Demikian juga orang Arab gunung nggak boleh jadi imam untuk sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang hijrah itu lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Sudah pasti ilmunya lebih banyak, lebih mengerti tentang Quran dan hadis dibanding orang-orang Arab yang tinggal di pegunungan. Wala fajirun mu'minan. Demikian juga orang fajir, orang yang terus-menerus berbuat maksiat, nggak boleh jadi imam bagi orang-orang beriman. Al-makna al-ijmali, makna secara global, ittana syari'ul hakimu bi amril imamah. Ini syariat agama sangat memperhatikan urusan imam. Jadi urusan imam ini bukan perkara sepele. Ya, li'annaha rutbatun azimatun. Posisi imam ini kedudukan yang sangat besar. Wal imamu syafi'un wa dhamin. Karena imam itu syafi', ya, yang memberi pertolongan dan yang menjamin. Jadi yang ngejamin sah atau tidaknya sholatnya makmum itu imam. Ya. Falihada bada'a bil aqra'. Maka dari itu yang jadi imam hendaknya dimulai dari bil aqra', yang paling ngerti mengenai Al-Quran. Jadi ketika kita sholat jamaah, ya, yang pertama kali Allah lihat tuh imamnya. Ini imamnya khusyuk apa tidak? Oh, imamnya khusyuk. Ya, makmumnya ada yang nggak khusyuk. Ya, makmumnya sholatnya ada yang salah dan lain sebagainya. Tapi dikarenakan imamnya khusyuk, imamnya bagus, itu makmumnya semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam tuh yang ngejamin. Ya, makanya idealnya imam itu yang paling ngerti Al-Quran. Faqala wal ya'ummuhum aqra'uhum. Ya, yang jadi imam di antara kalian yang paling ngerti Al-Quran. Wal muradu afqahuhum li'anna sahabah radhiyallahu anhum kanu yaqra'una al-ayat fala yatajawazunaha hatta yadrusu ahkamaha. Ya. Kalau zaman sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, itu para sahabat setiap membaca Al-Quran, ya, datang ayat Quran, ya, turun wahyu, mereka dengar Al-Quran itu langsung dipelajari, ya, langsung dipelajari mengenai maknanya, mengenai tafsirnya, mengenai hukum-hukumnya, itu langsung dipelajari oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fal aqra wa huwal afqa fi sadril awal. Ya, pada zaman-zaman awal, zaman-zaman sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimaksud dengan aqra ialah yang paling ngerti fikihnya. Jadi di antara sahabat siapa jadi imam? Yang paling ngerti fikih mengenai agama. Ya, kalau masalah bacaan Quran semua bagus bacaannya. Ya, semua ngerti tentang ayat-ayatnya. Karena mereka setiap turun ayat pasti langsung mempelajari tafsirnya. Ya, pasti langsung mempelajari hukum fikihnya. Fa idza waqa fi sholati khalalun istata al-imamu bitafaqquhi an yu'alija dzalik. Maka ketika ada permasalahan di dalam sholat, ya, ada yang kurang,
maka dikarenakan imamnya ngerti fikih, imamnya mampu mampu mengerjakan solusinya. Contoh misalnya lupa kunut, dikarenakan imamnya ngerti fikih, dia udah terlanjur sujud, maka langsung saja nanti di akhir sujud sahwi. Coba kalau imamnya nggak ngerti fikih, udah sujud, subhanallah, bisa-bisa bangun lagi tuh. Ketika imamnya bangun lagi, maka sholatnya batal. Atau ketika tahiyat awal, imam lupa, tahiyat awal, rakaat kedua, habis sujud yang kedua kan tahiyat awal, imamnya lupa, main berdiri aja. Kalau imam yang pintar, ketika subhanallah, posisi udah berdiri, dia akan terus lanjut berdiri. Kenapa? Karena sudah posisi rukun. Sedangkan tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Jadi terus lanjut dia. Nanti di akhir sujud sahwi. Kecuali dia baru mau bangun, subhanallah, masih posisi di bawah ruku, boleh duduk lagi. Tapi kalau posisi udah berdiri, itu lanjut saja. Tapi kalau imam nggak ngerti fikih, nah ini bahaya. Imam udah berdiri, duduk lagi. Sebagaimana ini pernah terjadi di masjid dekat-dekat sini. Baik, kalau kana jahilan mastata'a dzalik. Kalau imamnya nggak ngerti fikih, maka nggak mampu berbuat seperti ini. Wala tustaratu adalatul imam li'anna sahabata sallu khalfa a'immatil jur. Dan nggak disyaratkan, tidak diwajibkan imam itu harus adil. Karena para sahabat juga pernah sholat di belakang imam yang nggak benar. Jadi tidak diwajibkan imam itu harus adil. Karena para sahabat juga pernah sholat di belakang imam yang tidak benar. Itu para sahabat pernah sholat di belakang Hajjaj. Hajjaj ini fasik, suka bunuh orang. Dia pintar, alim, tapi suka bunuh orang. Dia pejabat, pintar, tapi zalim. Semuanya tentang dia pasti dibunuh. Nah ini Hajjaj pernah jadi imam. Nah para sahabat Nabi itu bermakmum dengan Hajjaj. Jadi nggak disyaratkan imam itu harus adil. Jadi nggak diwajibkan imam harus adil. Naam, wa istahabbu kaunuhu adla. Memang bagusnya, sunnahnya imam itu ialah yang adil. Apa yang adil? Yang tidak berbuat dosa besar dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Itu namanya adil. Yang namanya manusia nggak luput lah dari dosa. Yang namanya manusia nggak luput dari dosa, tapi adil ini ialah apa? Dia tidak berbuat dosa besar, dia tidak zina, dia tidak minum minuman, dia tidak ngobat. Ini semua dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil terus-terusan. Kalau terus-terusan berbuat dosa kecil, ini udah nggak adil. Adapun kalau terjatuh dalam dosa, manusia, namanya manusia. Selama dia bukan nabi pasti punya dosa. Selama dia nggak terus-menerus berbuat dosa kecil, maka dia tetap adil. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, iqamatus sholati min muhimmatil umurid diniyah. Jadi ini perkara sholat, ini perkara yang paling penting. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW itu mengatur siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Sampai pilih yang paling sempurna. Yang paling sempurna nggak ada, cari di bawahnya. Terus cari di bawahnya. Selama ada ada sepuh, kemudian dia alim, kemudian dia bacanya bagus, makhrajnya bagus, ngerti fikih, udah dahulukan. Yang dahulukan yang seperti ini. Tapi kalau tidak ada, ya udah di bawah yang kualitas seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis ini melarang, melarang kita nyerobot jadi imam di tempat yang sudah ada imamnya. Jadi nggak boleh kita berkunjung ke suatu masjid atau ke suatu musola main nyerobot jadi imam. Tanya siapa imam rawatibnya, dia yang lebih berhak. Atau kita berkunjung ke rumah orang, persilahkan dulu tuan rumahnya. Kecuali tuan rumahnya udah nggak mau jadi imam, nunjuk kita, baru boleh jadi imam.
Maka dari itu kan itu pernah dulu. Ini kalau sudah lebaran ya biasa itu di Al-Faizin imam kalau sudah lebaran banyak yang pulang kampung. Dulu waktu zaman Pak Haji Gatot ya. Ini kalau sudah lebaran ini banyak nih. Saudara kita yang dari kalangan Salafi Wahabi ini main nyerobot ini kadang di belakang ini. Ya rame nih. Saudara kita yang dari kalangan Salafi Wahabi ini dikhawatirkan oleh almarhum Pak Haji Gatot ya. Ini jangan sampai imamnya nggak ada, mereka yang maju. Makanya harus banyak, ya harus banyak generasi imam. Ya. Baik. Selanjutnya almar'atu la ta'ummur rajula, ya perempuan nggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Adapun ya perempuan sesama perempuan boleh apa tidak jadi imam? Berkata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ada riwayat dari Imam Malik, itu perempuan boleh jadi imam untuk sesama perempuan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah itu pernah jadi imam untuk kelompok wanita. Ya. Tapi ini ada riwayat dari Malikiyah, perempuan nggak boleh jadi imam sama sekali untuk sesama perempuan. Meskipun sesama perempuan, ya, yaitu riwayat Malikiyah, ya, ada riwayat dari Imam Malik. Jadi dalam madzhab Malik juga ini ada selisih pendapat. Ya, ada riwayat juga dari kalangan mereka itu perempuan mutlak nggak bisa jadi imam, meskipun sesama perempuan. Kenapa? Ya, dikarenakan itu wasafa fi syar'i, ya syariat mensifati wanita binaqsil akli wad din falatasihu imamatuh, karena wanita itu kurang akal, kurang agama, maka enggak sah keimamannya. Kurang akal, kenapa kurang akal? Ya tadi dikarenakan itu perempuan lebih mengedepankan perasaan. Ya, kadang logika itu dikesampingkan, dia lebih mengedepankan perasaan. Kurang agama kenapa? Ya karena dalam sebulan dia nggak bisa full sholat. Perempuan itu nggak bisa full sholat sebulan. Pasti apa? Ada waktu haidnya. Itu namanya apa? Disebut kurang apa? Kurang agamanya, karena nggak bisa full sholat. Kurang akal kenapa? Karena lebih mengedepankan perasaan dibanding logika. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya ini orang fajir, ya orang fasik nggak boleh jadi imam untuk orang beriman. Akan tapi jumhur ulama mengatakan sah orang fasik jadi imam, tapi hukumnya makruh. Ya, ini orang nggak benar, nggak ada lagi imam, nggak ada lagi, yang bisa cuma dia. Tapi nggak beres nih orang. Ya, dia maju jadi imam, siapa tidak sah, tapi hukumnya makruh. Ya. Jadi ini ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan ya jadi imam harus yang adil. Ini kalau yang mensyaratkan jadi imam harus yang adil, maka kalau orang fasik maju ya itu nggak sah jadi imamnya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ya itu nggak harus adil. Ya, kalau ada orang fasik maju tetap sah. Ya, makmumnya tetap sah, tapi makruh. Rinciannya insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Ini waktu habis ya? Berapa lagi? Habis. Dikarenakan waktu sudah habis, ini ada rincian sebetulnya. Ya, nanti ada rincian lagi. Itu harus qadha apa tidak? Ya, ini ternyata Ustadz Muzaki nggak ada, Ustadz Basirun nggak ada. Siapa yang maju? Wah, ini yang maju suka main judi online ini. Ya, yang maju suka main judi online. Nah ini gimana? Siapa tidak? Nah, bagi ulama yang mensyaratkan imam harus yang adil, maka sholatnya tidak sah. Ya. Tapi bagi imam yang tidak mensyaratkan imam harus adil, mayoritas ulama mengatakan sah tapi makruh. Nah nanti ini ada juga dibahas. Ini kalau dibilang nggak sah, ini wajib ulang apa nggak sholatnya. Nanti kita bahas besok. Ya. Nanti kita besok kita bahas. Ini kalau imamnya ternyata suka judi online atau imamnya suka ngobat tiba-tiba jadi imam. Nah, ini gimana? Ulang gak sholatnya? Insya Allah kita bahas pada pelajaran akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahim ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.